Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Opa Frans di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 26 April 2023. Sugeng enjing Opa Frans. Sugeng enjing Mbak Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik dan sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Lama sekali nggak berjumpa ya kita ya Opa ya. Lama sekali pandemi ini. Kangen nggak Opa? Oh, kangen sekali. Oh iya. Senyum dulu dong Opa. Nah gitu dong ya. Berarti kan kelihatan kalau Opa hari ini sukacita. Oke, hari ini tanggal 26 April nih Opa. Kita sebagai orang Katolik memperingati Santo Anakletus ya. Beliau adalah seorang paus dan martir. Jujur nih Opa, Neneng baru sekali ini mendengar nama Santo Anakletus ini loh Opa ya. Nah ini sekilas Neneng membaca nih Opa, ini ada nama beliau itu ada kontroversi ya Opa ya. Anakletus berasal dari Roma yang hidup di abad pertama ya Opa ya. Terus ada nama Anakletus dan Kletus. Gimana itu ceritanya Opa? Ya begini, sesudah Santo Petrus wafat, maka kepausan dipegang oleh Paus Linus namanya. Setelah Paus Linus, maka tahta suci diberikan kepada Anakletus atau Kletus. Sebetulnya dua nama ini satu orang. Karena mungkin salah menulis oleh juru tulis kepausan di Roma, ya namanya manusia kadang-kadang juga bisa berbuat salah. Lalu yang sebenarnya ialah namanya Anakletus. Sebetulnya asli daripada Anakletus itu dari Yunani, Athena. Tapi pindah ke Roma, dari namanya saja sudah kelihatan dia orang Yunani. Selanjutnya Kletus, Paus Kletus itu memerintah sekitar tahun 69 sampai 79, hanya 10 tahun kira-kira. Pada masa waktu itu ada kedamaian di dalam gereja Katolik saat itu. Ketika raja atau kaisar bernama Vespasianus itu memerintah, lalu diganti oleh putranya Titus. Dalam pemerintahan putranya Kaisar Titus, maka terjadi ledakan Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Herculaneum dan Pompei. Itu saya pernah melihat filmnya waktu saya masih sekolah di Jogja, waktu itu masih SMP kira-kira. Itu memang gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya. Sampai di situ dulu. Lanjut Opa. Lanjut, baik. Ceritanya gimana? Masih penasaran nih. Tadi kan nama, sekarang sampai beliau menjabat paus kan. Berarti paus ketiga ya berarti ya. Paus pertama Petrus, kedua Linus tadi, kemudian yang ketiga Anakletus. Lanjut Opa. Ya, selanjutnya setelah digantikan oleh putranya, putranya Kaisar Titus yaitu Kaisar Domitianus, itu terjadilah penganiayaan. Penganiayaan tidak hanya terhadap orang Kristen, tetapi juga orang Yahudi yang pada pokok permasalahannya ialah soal ekonomi, yaitu orang Yahudi dipaksa untuk membayar pajak karena pembangunan Bait Allah yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu
orang yang bukan Kristen pun orang Yahudi juga dikenakan pajak. Yes, sehingga memberatkan umat. Tidak sampai di situ, bahwa penganiayaan juga kepada orang Kristen yang menjurus kepada ateisme yang bisa berujung kepada hukuman mati. Mengapa beliau disebut martir? Pasti kan ada perjuangan beliau itu. Ya. Bagaimana ceritanya, Opa? Menurut martiologi yang diterbitkan di Roma, bahwa Paus Anakletus juga menjadi martir sesudah Domitianus berkuasa. Yang tadi saya katakan bahwa terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen dan orang Yahudi. Ya. Oh, berarti beliau juga ikut ini ya, menjadi korban di situ ya, Opa ya. Betul. Oh, Ya. Terus karya pelayanan apa aja yang beliau lakukan di masa itu, Opa? Tidak banyak yang kita ketahui tentang pelayanannya, tetapi yang membagi Roma menjadi 25 paroki, serta mempertobatkan bid'ah seperti Suevi, lalu God, dan Arianisme. Karena pada saat itu sebelum Kristus lahir sudah banyak bid'ah-bid'ah atau ajaran-ajaran yang menurut ajaran Kristus itu ajaran bid'ah sesat atau ajaran yang sesat. Oleh karena itu pengorbanan Santo Anakletus untuk memerangi atau menyadarkan bid'ah-bid'ah ke dalam kembali kepada pangkuan gereja Katolik membutuhkan suatu perjuangan yang tidak mudah. Ya, Opa. Berarti apa aja tuh teladan yang harus kita petik nih, Opa? Yang bisa kita jadikan bekal kehidupan kita? Tentunya ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua bahwa mengimani Kristus jangan setengah-setengah. Kalau memang harus kita menyerahkan nyawa kita karena ajaran Kristus, itu kita terima dengan sukacita. Karena dengan demikian maka kita sungguh-sungguh total perjuangan kita demi Kristus yang kita imani. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Opa atas pengetahuan, ilmu yang sudah dibagikan ke Neneng, bahkan juga pemirsa yang di rumah tentang Santo Anakletus. Beliau sebagai seorang paus juga dikenal sebagai seorang martir ya Opa ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya hari ini Opa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Anakletus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini episode selanjutnya.